Satu pertanyaan tembakan. Kenapa 15 kali gagal nikah? Yang naasnya itu saya ke kiri, Ya, korban, banting setir. iya, korban itu ke kanan. Gitu. Oh. Namanya juga cowok lah, ibaratnya nggak cukup satu. Halo semua, jumpa lagi di Ajay Art Education. Dan kali ini masih tetap di segmen Ruang Pribadi. Ruang Pribadi ini adalah tempat saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman saya dan narasumber lainnya untuk mengungkapkan entah itu curahan hatinya, isi hatinya, ataupun juga kemampuan-kemampuan yang mereka miliki, potensi-potensi yang ada pada diri mereka, ataupun juga menceritakan tentang pekerjaannya dan kehidupan pribadi lainnya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya sudah ada seorang sahabat yang memang teman saya dari kecil. Oke teman-teman, dan kali ini saya sudah bersama sahabat saya. Satu pertanyaan tembakan nih. Kenapa 15 kali gagal nikah? Itu langsung pertanyaan pertama. Silahkan mau pakai bahasa Sunda, mau pakai bahasa Indonesia. Bukan gagal nikah, tapi ya emang belum lah ibaratnya itu. Oh, 15 kali tapi 15 ya di lebih lah. 15 lebih. Oke. Jadi ini teman saya dari kecil, berarti seumuran juga otomatis. Seumuran saya, dan kalau saya sudah punya buntut 2, kalau ini 15 kali batal. Waduh, bisa dibilangnya sahabat dari kecil. Itu ya biasanya ada satu lagi. Ada 3 orang ya. Iya. Oke. Kalau dibilangnya itu trio. Apa ya namanya, lupa itu namanya. TK Asirahayu lah. Oh, itu TK yang Asirahayu. itu. Menyebutkan nama produk. Oh iya. Itu kan TK bukan Oke, produk, ya, TK ya. Sekolah. Ya, jadi kita sama-sama di TK, SD pisah ya. Sama Gugun, nanti Gugun juga saya undang ke sini untuk ngobrol. Oke. Biasanya di konten saya, biasanya saya main hipnotis atau juga main tarot. Silahkan, atau mau curhat langsung. Hipnotis, kita main tarot aja. Ya kalau apa ya, ngomong sendiri ya, Curhat langsung. gimana ya, bingung juga gitu. Oke, kita pancing ya. Kita pancing ceritanya pakai tarot. Oke, silahkan ambil satu. Pilih ini. Ya, yang mana pun. Bebas. Oke, bisa diperlihatkan karena ini bukan sulap ya, ini hanya pembacaan kartu. Oke. Kartunya. Kalau saya tebak Anda pernah terjerat masalah hukum, mungkin masuk polisi. ini ceritanya tupai ya. Jadi bisa keluar dari masalah. Mungkin berapa kali? Yang paling parah dulu deh. Kalau dibilang berapa kali sih, ya lebih dari 1-2 lah gitu. Tapi bukan kejahatan ya, Oh, kecelakaan. bukan. Itu kecelakaan. Oke. Kecelakaan ya paling parah banget. Ya paling parah banget itu. Yang mana? Kalau diceritain dari awal gitu, pas kejadian itu saya nggak tahu itu siapa orang itu, diajak sama temen suruh nganterin orang. Oke, saya terima Nikahannya. nganterin gitu. Oh ya. Cuman saya nggak punya kendaraan, kata saya gitu. Oh, kata dia udah kendaraan ada, ya udah siap, dibawalah.
apa ya, teman saya udah jauh lah, ibaratnya udah jauh dari saya. Saya di belakang, kecepatan itu ya paling 20 kurang. Bentar, berarti ini kecelakaan motor. Iya. Kecelakaan motor. Jadi Mas, ngomong-ngomong namanya Asep, saya lupa belum mengenalkan ya. Ya, namanya Asep, punya channel YouTube juga, Asep CM, silahkan di subscribe ya teman-teman. Di bawah ya. Iya. Nanti saya kasih link di deskripsi. Balik lagi ke masalah tadi. Jadi pernah hampir ditangkap polisi atau ditangkap polisi gara-gara tadi ya, bawa cewek begitu. Ceweknya mah nggak kenal. Ceweknya nggak kenal. Disuruh ya, teman. Suruh nganterin ke rumahnya. Temen nganterin ke rumahnya pakai motor orang lagi. Jadi bukan motor sendiri dan bukan cewek sendiri. Bukan. Oh, bukan termasuk yang 15 tadi. Bukan. Oke. Ya. Nah, oke, nganterin cewek orang pakai motor orang dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat. Tidak, di bawah 20 km lah. 20. Ya, itu nggak jalan kalau di bawah 20. Itu kan ada yang 10. Oh 20, ya, pokoknya ya, pertengahannya itu gitu kan. Pokoknya enggak, ya. Iya. Oke. Di bawah 30 km. Jalan nih, ya, jalan. Antara 20 lah. Ya. Terus kecepatan normal gitu. 5 menit kemudian itu dari belakang tuh ada mobil derek yang bawa bis. Oh, mobil derek ngederek bis. Iya. Oke. Pas kejadiannya itu malam, kalau nggak salah itu malam, tangan saya kena si besi mobil dereknya itu. Besi mobil dereknya. Iya. Oke. Bukan Serempet ya. Yang naasnya itu saya ke kiri. Ya, banting setir. Iya, korban itu ke kanan gitu. Oh, yang diboncengnya. Iya. Gitu. Jadi mohon maaf, langsung ketabrak si korbannya. Iya, ketabrak. Pokoknya ketabrak itu saya tuh nggak tahu itu ketabrak apa enggaknya, nggak tahu. Saya nyelamatin HP, ngelihat HP, mau ngabarin jatuh gitu. Tahu ngelihat ke belakang, korban itu udah nggak ada gitu. Nggak ada meninggal. Ya, meninggal gitu. Oh, oke. Jadi bukan pacar nih, bukan. Oh, ya. Ya itu apa ya bilangnya? Oke, masa lalu teman. Abis itu langsung malah dibawa ke polisi atau apa, sebagai apa dulu? Awal itu belum ada polisi. Yaitu kalau dilihat sih masih bukan temen tapi yang ngejaga waktu kerja saya di bengkel gitu. Si polisi itu gitu. Kamu, katanya, kenapa? Ini Pak, ini. Oh, taunya ya udah, katanya. Ya udah, kamu pulang aja dulu. Gitu. Oke. Jadi intinya disuruh pulang dulu nih ya, habis kejadian itu. Si ceweknya meninggal, terus tapi kalau didata sih didata dulu gitu sama polisi. Ada laporan ya kejadiannya itu. Gitu. Nah, terus yang pada akhirnya dibawa lagi ke polisi kenapa itu? Awalnya itu si bukan korban, keluarga. Kejadian si pelaku itu pergi gitu. Oh, jadi tabrak lari ya? Iya, pergi. Cuman ada satu orang yang nangkep, sampai datang lagi, balik lagi. Kejadian itu langsung dia dibawa ke polisi. Oh gitu. Jadi akhirnya dibawa ke polisi. Cabang yang berwenang lah ibaratnya itu. Iya, oke. Dan singkat cerita, nggak cukup bukti lah buat ditahan gitu ya. Jadi karena memang Kang Asep juga korban sebenarnya. Cuman kalau masalah itu, kalau polisi itu bener-bener bukti orang yang
ngebawa itu pelaku gitu kalau di pihak polisi. Oh gitu. Gitu. Tapi kalau kayak pihak keterangannya, kalau emang kita nggak bener-bener nggak ngomongnya secara bener-bener real gitu, pasti saya juga emang ya pasti masuk penjara lah gitu. Oh gitu. Oke. Ya intinya selamat lah gitu ya dari sana ya, nggak sampai di penjara karena memang bukan kehendak kita juga toh. Ya itu udah berapa tahun yang lalu. Oh ya, oke. Oke, itu dari kartu ini ya. Kita buka lagi. Jadi ada masa lalu kelam. Wah, luar biasa. Dibuka lagi, silahkan. Lagi? Oke. Boleh dilihatkan. Apa ini? Wow. Ini tentang kegagalannya. Kayaknya ada satu atau dua kisah yang mungkin sangat berkesan sampai gagal nikahnya nih. Kalau menurut kartu ini, apa ada yang diingat? Yang mana nih? Kisah yang mana nih? Kalau yang diingat sih mana ya? Dari 15 guys. Kalau dari 15 kali gagal. Berarti yang terakhir orang mana? Oh, kalau dibilang sih orang Lampung ya orang Lampung. Oh, orang Lampung. Oke, udah cukup itu aja. Jangan disclaimer ya. Ini hanya ini aja, alamatnya aja ya. Ya gini lah ibaratnya. Si pelaku itu bukan ini, tapi bukan pelaku, tapi Si pelaku apa nih? Jadi pelaku. Korban ya, ibaratnya korban dia. Bukan korban, tapi gimana ya kalau cerita? Pasangan. Pasangan dari nol. Ya, dari nol. Kita itu dari nol bener-bener sampai dia kerja. Tadinya belum kerja. Tadinya belum kerja. Itu yang ini ke orangnya apa ke yaitunya ke pabrik lah gitu. Saya yang kesono gitu sampai harus mohon sampai terima. Oh ya, jadi si cewek ini belum bekerja terus dibantu sampai akhirnya masuk kerja gitu. Iya, niatnya kan mau serius lah itu lah. Niatnya mau serius, oke. Ya cuman ibaratnya apa ya, tunangan sih udah tunangan. Tunangan udah. Cuman yang jadi masalah ya itulah namanya juga cowok lah, ibaratnya nggak cukup satu, emang pengen dua kalau lagi pacaran ibaratnya gitu kan. Jadi kesalahan emang kayak diri sendiri ya. Cuman kan mikir lagi, oh jadi gini ya, udah tunangan lah. Cuma tunangan juga bukan masalah sama keluarga, enggak, cuman niat dari diri sendiri gitu, niat bener udah dikasih ini lah, udah dikasih belum bawa keluarga tapi udah ada ucap misalkan oke kita tunangan gitu ya. Cuman pas di belakang itu ya ada mantan lah, orang ketiga mungkin, nggak tahu gitu. Mantan siapa ini? Mantan saya juga gitu. Oh gitu. Oke. Ngehancurin itulah, Hancurin. Oke, ini tahunnya nggak jadi ya. Ya itulah gitu. Pas nggak jadi dibalikin semua cincinnya, uangnya lah, apalah semuanya juga. Itu yang paling berkesan berarti. Itu paling berkesan. Gagal nikah gara-gara kesalahan sendiri berarti itu. Itu kan ibaratnya dari nol, dia nggak kerja. Iya. Kayak banting tulang ibaratnya lah. Udah kita niat dari nol yuk. Bareng, oke. Ngumpulin dari nol sampai dimasukin kerja juga. Sampai dia sekarang udah ya lumayan lah. Iya. Ya sekarang baru nikah sama orang lain gitu. Nikah sama orang lain. Itu pengalaman yang paling berkesan. Ya, boleh diminum? Emang itu. Silakan boleh diminum. Oke. Bukan sponsor ya. Sponsor bukan ya. Aduh. Bukan sponsor karena memang kita jarang ketemu, baru ketemu lagi hari ini ya. Kalau yang mau sponsor boleh di bawah komentar. Oke, sudah 2 kartu ya. Jadi tadi ada kalau
gini, kalau cerita mulai dirunut dari awal setelah Kang Asep ini termasuk salah satu teman saya yang setelah lulus ya setelah sekolah gitu ya langsung ke luar kota, nggak pernah kerja di sini ya. Langsung ke luar kota. Bisa diterangkan nggak kerja apa aja Kang Asep ini dari awal kemana dulu, ke Banten atau kemana? Awalnya sih ke Bandung. Ke Bandung. Nah, dari warga-warga dari sini ya pasti kreditan lah. Kreditan, oke. Itu hampir 2 tahun 3 tahun lah. 2 tahun 3 tahun kreditan. Pulang lah balik lagi ke tempat, ke rumah. Habis itu 3 bulan 4 bulan berangkat lagi ke Banten sama saudara. Itulah yang paling dari merintis dari awal dari nol itu bukan dari masalah kreditan tapi dari tempat abang saya gitu. Oh, yang di Banten. Iya, tempat olahraga gitu. Oh, tempat olahraga. Oh, pernah nge-gym juga di Iya, tempat pernah gym lah, gitu. pernah. Oke. Tapi Jadi, tidak ada tanda-tanda ini. kan bingung gitu jadi instruktur gitu Malah gedean badan tapi saya. gede gini aduh. Malah gede badan saya. Ya mungkin kebanyakan duit lah mungkin jadi Kebanyakan gini duit. gitu ya. Oh, ya. Kebanyakan duit atau beban hidup? Ya kebanyakan duit yang dibuang gitu maksudnya. Di Bandung berapa tahun nanti, Kang? Di Banten kurang lebih di 7-8 tahunan lah lebih. Berarti sekarang udah kebal. Ya kalau itu ya sama aja. Kalau kebal itu bukan kebal. Iya, kebal. Kalau kebal itu saya bawa pisau. Ya mungkin kebal malu kali. Kebal malu. Di Banten. Oke. Habis dari Banten. Habis dari Banten, ya itu di Banten kan di Banten berapa tahun ya? Itu hampir 98 itu. 98 tahun. 9 ya 9 tahun. Oh, 9 atau 8 tahun lagi. 9 Ya. 8 atau 9 tahun gitu di Banten. Hmm. Awal pertama di fitness, jadi instruktur, nggak tahu apa-apa. Terus ya buka usaha kecil-kecilan, konter, di motor lah. Nah itu ada satu bengkel kalau nggak salah ditawarin buat bersih-bersih doang awalnya. Bengkel bersih. Ya, Terus bersih-bersih doang, nggak tahu apa-apa. Tapi lama kelamaan belajar, yang ngerti semua itu di bengkel semua pokoknya di jajal semua lah peralatan itu sampai bisa. ya berarti awalnya cuma bersih-bersih doang. Iya. Bisa jadi montir. Jadi montir. Berarti kalau kita jadi OB di Helper rumah lah. helper, oke. Iya. Kalau jadi OB di rumah sakit nih, lama kelamaan jadi dokter. Insya Allah kalau misalnya Iya, saya yang yakin. penting belajar yakin. Oh, iya. Oke. Dilanjut. Berarti udah pernah. Oh, iya. Pernah di bengkel bubut juga, Ya, kalau nggak salah. itu pertama kan di bengkel dinamo bersih bisa di dinamo. Terus saudaranya yang punya bengkel dinamo itu ada bengkel bubut, udah bareng di Iya. bengkel bubut belajar dari Bubut. lah dari besi itu terus quarter motor gitu kan, terus dari pengelasan gitu kan, dari stainless lah apa ya semuanya lah belajar, alhamdulillah bisa. Oke, jadi saya tembak lagi, kenapa 15 kali batal nikah nih? Ya mungkin Mungkin terlalu lama. mungkin terlalu lama kerja di bengkel bubut. Iya, Gitu. benar. Terlalu lama di bengkel bubut, karena kalau kata orang tua dulu cari pasangan itu yang jelas babat, bibit, bebet, dan bobotnya, nggak ada bubut. Makanya jadi 15 kali gagal terus. Mohon maaf, bukan menertawakan nasibnya ya, karena kita memang dari kecil juga CS, jadi tidak bermaksud menertawakan mereka yang jomblo juga. Tapi jomblo itu bukannya nggak laku, tapi Apa? belum waktunya aja. belum waktunya aja. Oke, jadi sekarang prinsipnya mendingan Mendingan nyari duit. Nyari duit. Iya.
Introspeksi diri. Introspeksi diri, ibaratnya kayak sekarang lah COVID-19, isolasi mandiri. Isolasi mandiri untuk memperbaiki diri. Iya benar. Gitu. Sekarang sibuknya apa? Kang Asep? Sekarang sibuknya ya dulu masih sibuk Di rumah. Hebat sekali. tidur ya, mungkin karena kemarin kerjanya udah gitu, bukan udah tapi masih ada kendala masalah COVID, nggak boleh kayak gitu, gini, ya. nggak boleh kayak gini gitu, nggak boleh kemana-mana gitu, jadi ya di rumah aja dulu, ya udah. Ya, masih bikin konten? Kalau konten masih konten, Masih. cuman ya sedikit lah. Sedikit. Oke. Kontennya tadi Asep CM ya. Jangan lupa subscribe, silahkan. Subrek. Kalau kontennya fokus di apa nih, maunya niatnya? Awal sih niatnya dipancing. Dipancing maksudnya? Maksudnya, Konten mancing gitu. Konten mancing. Mancing ikan, mancing kerusuhan. Mungkin lah itu. Ya. Terus jadi awal itu kayaknya gimana gitu. Ya udah ke bengkel gitu. Konten bengkel, cuman ya gimana lah. Ya mungkin bengkelnya itu ada COVID lah ibaratnya, jadi nggak bisa. Jadi bengkel COVID. Gitu. Iya, jadi sekarang kan bengkel bengkel nggak bisa apa-apa sekarang gitu. Oke. Lebih ke bengkel apa kalau Kang Asep ini? Bengkel las kah, bengkel yang memang montir otomotif kah? Kalau sekarang sih bengkel yang lebih didalami bengkel las. Bengkel las. Cuman itu Les bengkel motor besi. belajar. Berarti udah bisa apa aja, bikin apa? Barangkali Ya, teman-teman saya mau pesen gitu, bikin apa? Bikin teralis Teralis buat rumah. Pagar. Pagar. Terus kanopi, ya banyak lah. Kanopi itu yang kodok hijau. Bukan. Itu mah Keropi. Iya. Oke. itu buat apa ya, atap buat yang di Atap ya. Iya. Oke, jadi bisa ke Kang Asep ya. Tadi Asep CM itu silahkan hubungi kalau mau bikin kayak gitu. Udah bisa mandiri sendiri atau masih ada tim? Masih ada tim lah. Masih ada tim. Oke. Jadi nanti untuk yang misalkan butuh buat tadi teralis, terus juga kanopi dan lain-lain, mungkin bisa hubungi Kang Asep ya. Kalau sekarang masih stay di Majalengka atau di mana nih? Kalau sekarang masih ya di Majalengka sih masih, cuman ya ikut ke ade ipar gitu. Ikut di ade ipar di mana? Ya. Di Kuningan ya. Kuningan. Oke, berarti bolak-balik. Main lah gitu ke sono. Kuningan. Ke sono. Oke. Kita lanjut ya. Itu udah 2 kartu. Oke. Saya kosong lagi. 2 kartu aja ngobrolnya udah banyak ya. Oke. Gila. Silakan. Kali ini tentang apa nih? Ini Oke. Wah. Ini kartunya mengenai beban yang dipikul ya. Beban yang dipikul Kang Asep. Oke, saya pertanyaannya nih mengenai sejauh ini, kira-kira apakah memang apa ya, rencana kedepannya seperti apa? Apakah memang mau melangkah ke arah pernikahan, atau seperti di kartu ini karena memang masih banyak beban yang dirasa masih harus dipikul, nanti dulu, atau seperti apa ke depannya? ya kalau masalah nikah sih ya, kalau emang ada jodoh jalanin aja dulu. Kalau emang ada jodoh ya kalau emang mau ya udah gitu. Tapi kalau emang nggak ada ya nikmatin aja hidup lah. Nikmatin aja hidup. Oke. Masih ada harapan-harapan yang belum tercapai? Sisa itu ya belum ngebahagiain orang tua lah, satu itu. Ya kalau emang adek gitu kan, ya orang tua lah ibaratnya. Ya itulah satu itu doang. Ya, orang tua ya. Orang tua. Oke.
Yang paling apa sih, yang paling besar harapannya apa, membahagiakannya dalam bentuk apa? Ya mungkin apa ya, yang penting orang tua bahagia aja lah melihat anaknya itu gimana ya. Iya. Kang Asep juga anak pertama ya, sama kayak saya ya. Gimana rasanya jadi anak pertama? Ya susah Susah. ya, cuma ya Tanggung jawab ya sama nikmatin adik-adik. aja. Cuma ya nikmatin aja hidup, jalanin ke depannya kayak gimana. Ya kita emang kita rencanain, tapi yang jadi kita yang rencanain, tapi kalau emang kehendaknya nggak kayak gitu ya mau gimana gitu. Yang penting kita niatnya kebahagiaan orang tua lah gitu. Ngebahagiain orang tua. Oke. Ini pertanyaan terakhir yang agak krusial juga ya mungkin. Kita tahu nih dari zaman kita TK, zaman kecil kita bukan berasal dari keluarga yang mampu ya. Kita berasal bisa dibilang dari keluarga yang dari kampung, terus miskin seperti itu ya. Bukan miskin lah, ibaratnya kita Cukuplah sederhana gitu, sederhana. Kalau menurut Kang Asep nih, dari kacamata Kang Asep sekarang gitu ya, dari sudut pandang Kang Asep sekarang, apakah kemiskinan ini warisan atau sebenarnya bisa dirubah? Agak berat nih pertanyaannya. tingkat kemiskinan ya kayaknya bukan warisan sih. Bukan warisan. Bukan. Masih bisa dirubah. Masih bisa dirubah. Yang penting kita harus kerja keras terus, terus. Ya udah. Iya. Tapi itu jawaban aman sebenarnya. Kalau tidak amannya karena apa ya? Karena sebenarnya ketika dari generasi dulunya miskin, terus ke kitanya juga agak susah banget gitu untuk berkembangnya ya, benar ya. Kalau kita dari kalangan miskin untuk berjuang itu kadang 2 kali lebih capek gitu, lelah daripada mereka yang datang dari kalangan orang-orang kaya gitu kan. Pada akhirnya memang begitu, tapi memang bukan warisan, bukan. Tetap berjuang, tetap berusaha, tetap bekerja keras, tetap dengan caranya niat. Iya, terus jadi ke depan udah ada yang ke-16 kali. Iya, udahlah. 15 kali gagal nikah teman-teman. Si A, si B, si C. Wah, ya. Nanti saya minta listnya. Tapi sehat selalu Kak Asep dengan konten-konten berikutnya, terus juga dengan kehidupannya, dan tetap menjadi seorang yang bisa berguna. Selamat malam. Oke, terima kasih. Jumpa lagi di channel saya berikutnya. Bye bye.